Selamat siang teman-teman dan Pak Heru. Jadi melalui video ini saya mau menyampaikan pertanyaan saya. Pertanyaan saya kali ini difokuskan kepada perbedaan tata cara ibadah Kristen dengan Katolik, Pak. Jadi saya pernah mengikuti ibadah Kristen di gereja Abalov Kristen di Jakarta. Jika di Katolik, pujian kita bawakan dengan hikmat dan melo. Tapi di gereja Kristen Abalov yang pernah saya ikuti ibadahnya, pujian dibawakan dengan sukacita dan semangat yang membara. Bahkan di akhir acara, semua umat maju ke depan sambil bernyanyi bersama singer yang berada di altar. Semua umat melompat-lompat mengikuti irama musik. Alat musik yang dipakai juga berbeda. Di gereja Abalov dan gereja-gereja Kristen lainnya mempunyai drum. Sedangkan di gereja Katolik yang saya temui adalah alat-alat yang nadanya santai seperti gitar, suling, keyboard, orgel, dan alat musik lainnya sifatnya mellow. Saya merasa perbedaannya yaitu jika di gereja Katolik, pujian dibawakan dengan hikmat. Sedangkan di gereja Kristen, pujian dibawakan dengan sukacita. Apakah bisa dibantu diberi penjelasan, Pak, mengapa ada perbedaan dan pembawaan pujian pada ibadah Kristen dan Katolik? Pertanyaan dari Albert ya, mengapa alat musik gereja Katolik gak semeriah di gereja Abalov gitu ya. Kalau di gereja Katolik itu sakral, khusyuk, bahasamu melo gitu ya, dibandingkan Abalov yang bahkan di akhir acara bisa maju bareng, nyanyi bareng gitu ya. Mengapa gereja Katolik enggak gitu. Ini kaitannya dengan liturgi ya, kaitannya dengan liturgi. Liturgi itu adalah sebuah ritus. Ritus itu sebuah upacara ya, ibarat upacara bendera itu ya, ibarat itu ya, maka itu sudah pakem, sudah patok bangkrong gitu. Upacara bendera nggak bisa dirubah-rubah gitu, baik lagu-lagunya, gerakannya, sikapnya dan lain sebagainya itu nggak bisa dirubah-rubah. Namanya juga upacara. Ini yang agak membedakan dengan gereja Pentakosta, gereja karismatik, gereja Abalov itu masuk dalam gereja itu memang bukan upacara gitu, bukan ritual, tetapi sebuah ibadah, pujian, dan dalam kebersamaan itu yang agak membedakan, ciri khas yang membedakan. Jadi dalam liturgi Katolik itu upacara. Kamu bisa membayangkan kalau upacara bendera dirubah-rubah gitu ya. Inspektur upacara harusnya jalan ke tengah, dia muter dulu ke pinggir, dah nggak bisa. Apalagi bebas gitu ya. Nah, yang pertama saya akan membahasnya adalah tentang tata ibadahnya. Tata ibadahnya ini sudah membedakan antara Katolik dengan yang gereja Pentakosta yang Abalov itu tadi. Gereja Pentakosta yang Abalov itu sudah berbeda jauh. Ya, sementara gereja Katolik itu ada dalam liturgi susunan yang sudah teratur semacam itu. Gereja Abalov memang mengklaim diri berbeda dengan gereja Katolik yang semacam itu, bahwa mereka memang ciri khasnya adalah tanpa liturgi. Ciri khas mereka tanpa liturgi. Sementara gereja Protestan yang tradisional itu masih pakai liturgi, masih ada pakemnya, liturginya. Karena mereka lebih dekat ke yang memang asal-usulnya dari gereja Katolik, mereka lebih dekat ke gereja Katolik. Sementara kalau gereja Abalov itu asal-usulnya memang dari Protestan, jadi agak berbeda. Jadi tata caranya sudah begitu. Di gereja Katolik itu tata caranya ada nanti hampir sama dengan yang Protestan, cuma ada sedikit perubahan gitu ya. Tata caranya adalah pembukaan, ada ritus membuka, ada liturgi sabda, ada liturgi ekaristi, ada ritus penutup. Ya, ritus penutup. Udah empat itu, sehingga ya memang acaranya begitu ya, karena itu upacara gitu ya, nggak bisa dirubah-rubah. Semuanya itu adalah membangun kesakralan. Selain membangun kesakralan juga ini membangun kesatuan. Bukankah ketika gereja itu mengucapkan syahadat gitu, terutama dalam syahadat yang panjang akan kelihatan bahwa aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
satu itu berarti ada dalam satu kesatuan, tidak terpisah oleh zaman maupun oleh tempat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Satu itu ada dalam satu kesatuan. Jadi ekaristi di bumi ini bayangannya adalah ikut ambil bagian dalam ekaristi surga. Jadi ada kesatuan itu. Waktu, jadi apa yang dirayakan zaman dulu dengan zaman sekarang itu bergabung jadi satu. Jadi yang dirayakan sekarang ini adalah gabungan perayaan ekaristi, karena Yesus itu kan satu kali korban penebusan untuk selama-lamanya dalam kitab Ibrani misalnya dikatakan begitu. Jadi satu ya, ada dalam kesatuan itu. Kesatuan itu juga akan terlihat misalnya gini, kalau kamu merayakan ekaristi ke tempat yang asing, yang tidak kamu kenal bahasanya gitu, karena ada tata urutan yang sama sehingga kamu bisa merasakan bahwa sama, ini perayaan ekaristi gitu. Ini perayaan ekaristi. Misalnya kalau kamu datang ke Itali, nggak bisa bahasa Itali gitu ya, merayakan ekaristi sama gitu ya. Bayangkan kalau kamu Protestan Abalov gitu ya. Protestan Abalov yang tadi itu ya, kamu pergi berlibur gitu ya, berlibur ke Afrika, nggak tahu bahasanya, hari Minggu mau berdoa, beribadah di gereja gitu ya, gerejanya gereja Avalov, nggak tahu bahasanya, nggak tahu musiknya, nggak tahu, nggak ada liturginya juga, agak membingungkan. Maka di sini konteks kesatuannya menjadi kuat, ya, termasuk kesatuan sejarahnya, maka disamakan ya, sama. Yang kedua perlu dilihat juga bahwa di dalam liturgi itu kan sudah begitu gitu ya, sebagai sebuah upacara sudah begitu. Bayangkan kalau upacara bendera, lalu lagunya itu lagu-lagu modifikasi gitu ya, lagu-lagu yang harusnya Indonesia Raya, Indonesia tanah airku gitu ya, tiba-tiba diubah dengan lagu yang meriah kayak lagunya Gombloh gitu loh, Gobiar, nggak bisa. Jadi meskipun itu lebih meriah, lebih wah dan lebih hangat, semuanya bisa gitu ya, tapi nggak bisa dinyanyikan karena apa? Ya, itu bukan lagu kebangsaan gitu. Itu bukan lagu kebangsaan, bukan lagu nasional, dan memang bukan diciptakan untuk menjadi pengganti lagu nasional itu tadi yang Indonesia Raya, punya nilai sejarah dan lain sebagainya. Nah, lagu liturgi juga semacam itu, ya. Lagu liturgi semacam itu. Biasanya dibedakan antara lagu-lagu liturgi, musik liturgi dengan lagu-lagu rohani. Tidak semua lagu rohani itu cocok untuk liturgi. Karena apa? Yang namanya liturgi itu harus berdimensi vertikal, memuji Allah, dan berdimensi horizontal, bagaimana membangun relasi kita dengan sesama kita. Itulah sebabnya mengapa liturgi kita sebisa mungkin lagu-lagu liturgi harus bisa dinyanyikan bersama-sama, ya. Bukan show lagu gitu ya, apalagi lagu pujian karena indah gitu. Agak berbeda memang dengan beberapa gereja sejauh saya juga mengikuti, karena saya juga menjadi semacam anggota teman-teman persatuan gereja-gereja itu, lalu mengikuti persekutuan doa mereka gitu ya, memang meriah, dan lagu apa saja itu bisa dimasukkan, termasuk lagu profan sekalipun bisa diubah menjadi kata-katanya aja yang dirubah, tapi sama gitu ya, nadanya sama gitu, dirubah. Lagu apa saja boleh dirubah sejauh itu bisa menjadi lagu pujian gitu ya. Jadi kadang-kadang terasa misalnya lagu Lingsir Wengi gitu ya, lagu biasa semuanya bisa gitu ya, lagunya Didi Kempot gitu ya, bisa dirubah menjadi lagu rohani, di situ dikasih kata-kata yang ada hubungannya saya bersyukur kepada Tuhan dan lain sebagainya. Di gereja Katolik hampir nggak bisa ya. Mengapa nggak bisa? Karena kaitannya dengan sejarahnya ya, sejarahnya. Apalagi kalau itu dulu adalah lagu-lagu cinta picisan gitu ya, nggak bisa masuk dalam liturgi gitu ya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan musiknya. Nah, ini yang kamu cari kan ya, bahasanya adalah musiknya. Mengapa musik kita nggak semeriah mereka? Sebenarnya gini, prinsipnya itu adalah kesatuan tadi itu. Bayangkan kalau upacara bendera itu, sekali lagi saya menganalogikannya sama upacara bendera, lalu musiknya pakai band yang meriah gitu. Pemimpin upacara pakai band yang meriah, agak sulit membayangkan ya.
pemimpin upacara jalan lalu bandnya meriah gitu, nggak bisa, hampir nggak bisa. Dia harus sakral ya, yang namanya upacara ya harus sakral gitu ya. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, sikap tegap jalan gitu, atau sikap berwibawa jalan gitu. Nggak boleh sambil nari-nari, nggak boleh sambil nyanyi-nyanyi, apalagi sambil diiringi lagu dangdut gitu, nggak bisa ya. Jadi tetap dia harus pada jalannya itu namanya upacara ya. Upacara liturgi juga semacam itu gitu ya. Upacara liturgi juga semacam itu. Bayangkan kalau Paus Fransiskus gitu ya, misa bisa sih, bisa iringin dangdut itu bisa, tapi nggak jalan ya. Jadi dibedakan, tolong dibedakan antara ritus yang umum ya, ritus yang umum, liturgi yang umum yang dipakai secara umum, yang biasa jalan, yang biasa kita pada hari Minggu gitu ya. Liturginya harus ketat, memang harus ketat, karena ini berkaitan dengan kesakralannya. Kesakralan itu karena hubungan kita dengan Tuhan, sedikit ketat. Berbeda misalnya, nah sekarang berbeda misalnya dalam kesempatan khusus, ekaristi komunitas dan lain sebagainya, maka ya karena ekaristi komunitas ada kelonggaran, beberapa kelonggaran. Musiknya ya, musiknya bisa mau menggunakan band juga bisa. Misalnya untuk ekaristi kaum muda, untuk ekaristi lansia gitu, kalau mereka memang mau ngeband ya silahkan aja. Untuk ekaristi, terutama untuk ekaristi yang hampir sama seperti gereja Avalov itu ya, misalnya untuk ekaristi persekutuan doa karismatik, karena memang ini pengaruhnya luar biasa. Persekutuan doa karismatik itu lebih memungkinkan untuk kamu misalnya menggunakan lagu-lagu yang bernuansa senang, hingar-bingar dan meriah, menyentuh semacam itu boleh. Tetapi sekali lagi itu persekutuan doa, jumlahnya terbatas, tidak untuk umum, dan bukan tidak untuk umum, maksudnya adalah bukan misa mingguan yang biasa itu gitu ya. Jadi sebenarnya bisa yang musik-musik semacam itu mau pakai salam-salaman di akhir, bisa gitu ya, bisa. Tapi ya nggak mungkin untuk 15.000 orang datang maju ke depan semua gitu ya, acak-acakan gerejanya gitu ya. Berarti saya melihatnya dalam beberapa hal itu. Pertama, kaitannya dengan kesatuan gereja, terus kemudian kesatuan gereja, sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita katakan. Misalnya kesatuan gereja, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu kesatuan gereja itu tadi lintas zaman dan lintas tempat, bahkan lintas dunia gitu, dunia orang hidup dan orang mati gitu. Kudus itu karena membawa kesakralan gitu ya, membawa kesaksian yang kudus gitu ya, yang suci gitu ya. Kudus, Katolik itu artinya umum untuk semua, sehingga ketika kita merayakan Ekaristi juga dimanapun itu akan terasa sama, perayaan rasanya itu sama. Satu, kudus, Katolik ya, Katolik itu artinya umum, universal ya. Terus kemudian apostolik, rasuli, bersifat rasuli. Inilah mengapa gereja itu memegang tradisi, tidak serta-merta langsung memodernkan diri. Oke lah modern, tapi yang tradisional harus tetap dipegang. Iya, rasuli itu artinya meneruskan tradisi para rasul ini. Tradisi para rasul dulu pada zaman Yesus hidup, nggak serta-merta ditinggalkan. Baik, begitu ya Albert ya. Semoga menjawab. Kalau ditanya mengapa gitu ya. Kalau ditanya kemudian bisakah? Bisa. Bisa enggak kalau kita itu hampir-hampir sama dengan yang Protestan itu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang difasilitasi untuk itu. Jadi enggak tertutup-tutup banget gitu ya. Tapi ya hampir nggak mungkin kalau itu mau diterapkan ketika misa malam Paskah begitu gitu ya, agak susah. Baik Alfred, begitu, semoga bisa menjelaskan.